Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari Graf kelas D akan menjelaskan tentang teknik konstruksi graf. Yang pertama ada generalisasi graf berarah dekun. Ini adalah graf berarah yang berrepresentasi dengan tinggi antara rangkaian semua. Yang dimaksud ini adalah jika ada satu not yang di dalamnya ada bilangan biner, dia dipanggil dua kali atau lebih, yaitu disebut tumpang tindih. Jadi dengan adanya tumpang tindih ini, dari graf dekun menggambarkannya dengan melambangkan dengan menggambar lingkaran. Jadi pada contoh gambar ini ada not kosong, dia dipanggil dua kali, jadi simbol melingkarnya tulis satu kali, digambar satu kali saja. Setiap graf dekun ini adalah Eulerian dan Hamiltonian. Siklus Euler dan siklus Hamilton dari graf-graf ini itu ekuivalen satu sama lain melalui konstruksi graf garis. Itu secara ringkasnya seperti ini. Jadi graf dekun ini adalah gabungan, atau dalam graf dekun ini terdapat siklus Euler dan siklus Hamilton. Nah, tujuan dari dekun ini yaitu untuk menemukan string melingkar yang bersifat k-mer biner tepat satu kali saja. Contohnya yang seperti ini tadi. Kemudian di sini ada contoh dengan angka binernya. Ada angka 0 dan angka 1. Di sini angka 0 atau 0 dan 1 dia dipanggil atau dituliskan sebanyak 2 kali atau lebih. Di sini tujuannya itu menuliskan 3 digit biner yang bermula dari satu digit, kemudian dia dipanggil 2 kali menjadi 00. Kemudian di sini 01, kemudian di sini 11, di sini 10. Seperti ini. Bila seperti ini, kemudian gambar ke yang hijau yang sudah menjadi 3 digit biner. Untuk mempermudah atau mempersingkat dari penulisan gambar hijau yang terakhir ini adalah tujuan dari graf dekun. Jadi dia akan menuliskannya pada satu lingkaran ini saja. Jadi satu lingkaran ini dapat merepresentasikan semua digit yang ada di atas ini. Contohnya ini 101, dia ada di sini. 110 dia ada di sini. 000 dia ada di sini. Seperti itulah dari tujuan dekun. Kemudian ada generalisasi graf berarah Gauss. Ini adalah spesifikasi aljabar yang mirip dengan dekun untuk cara bedanya, tetapi dia lebih rapi dan tidak ada tumpang tindih, sehingga cocok digunakan untuk rancangan network dalam komputing. Sedangkan dekun dari yang saya baca, dia biasanya digunakan dalam dunia biologi. Di sini dapat dilihat dari gambar contoh ini, tidak ada simbol melingkar yang menyimbolkan tumpang tindih dari satu not. Jadi di sini tidak ada tumpang tindih pada tiap-tiapnya. Di sini ada dua contoh, yang di sini dan yang ini. Yang ini string dengan panjang 2, yang di sini string dengan panjang 3 setiap notnya. Dapat dibedakan dengan contoh dekun tadi. Di contoh Gauss ini dia lebih rapi dan lebih berarah tanpa adanya tumpang tindih tiap notnya. Yang ketiga ada teknik graf berarah garis.
Teknik ini disebut juga teknik graf yang memiliki arah node ke tujuan tertentu. Jadi dari titik A, B, C, D sampai M ini, titik M adalah tujuan tertentu atau tujuan akhir dari graf garis ini. Jadi jika dilambangkan seperti rantai makanan, M adalah pemuncak dari rantai makanan yang ada. Nah, di sini derajat keluarnya itu selalu sama seperti contoh pada dia dapat mempertahankan derajat udara keteraturan derajat itu seperti contoh pada gambar yang pertama ini. Setiap node dia punya 2 derajat reguler dari 0,01 ke 0,01 1 kali. Jadi dia punya 2 derajat atau 2 garis keluar. Itu pun pada gambar ini dari G ke LG sampai ke L kuadrat G. Keteraturan derajatnya atau derajat regulernya sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi seperti itu penjelasan dari graf berarah garis. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya ada teknik reduksi Digon. Digon itu sendiri adalah sikel berarah yang panjangnya 2. Jadi teknik ini menggunakan teknik reduksi Digon yang dikombinasikan dengan teknik iterasi graf berarah garis. Jadi nanti sebuah graf berarah dapat dibangun dari graf berarah lain yang mempunyai Digon. Kemudian Digon tersebut dihapus dan 2 titik yang dihubungkan oleh Digon tadi dijadikan 1. Contohnya pada gambar ini, di sini ada titik Y dan Z itu membentuk sebuah digon. Jadi dari Y ke Z kemudian langsung ke Y lagi. Nah, digon ini bisa dihilangkan dan titik Y, Z ini kemudian digabungkan sehingga nanti grafnya akan menjadi G aksen seperti ini. Konstruksi ini dapat diulang beberapa kali hingga semua digon yang ada di dalam graf aslinya itu habis. Nah, kemudian ada generalisasi graf berarah Kautz dengan pelabelan. Konstruksi ini menggunakan alfabet, entah huruf atau angka, sebagai representasi atau label dari titik dan sisi berarah yang didefinisikan dengan aturan ketetanggaan sesuai dengan pasangan labelnya. Jadi, misalkan kita punya X sebagai himpunan yang beranggotakan derajat keluar ditambah 1 huruf atau angka yang berbeda. Misal 0, 1, 2. Kalau misalnya derajatnya 2 berarti ada 3 huruf nanti atau 3 angka. Nah, misalkan V Kautz D, K adalah himpunan titik-titik dengan label barisan Kautz. Label huruf atau angka yang digunakan pada graf berarah Kautz yang panjangnya K, di mana tidak ada huruf atau angka sama yang letaknya berurutan. Jadi misal 1, 2, 2 itu tidak boleh. Derajat keluar didapat dengan menghapus huruf pertama dari label sehingga nanti sebuah titik dengan label X1, X2 titik-titik sampai XK, misal 1, 2, 3, itu bertetangga dengan titik V, X2, X3, titik-titik, XK, alpha. Jadi misal ada titik 1 dengan label 1, 2, 3, itu bertetangga dengan titik 2, 3, alpha. Untuk setiap alpha itu tidak sama dengan XK. Jadi nanti alfanya, kalau misalnya 2, 3 alfa, maka alfanya tidak boleh huruf angka 3. Nah, misalkan pada contoh gambar ini ada titik 0, 1, 2. Kalau misalkan kan kita hilangkan huruf atau angka pertamanya yaitu 0, sisa 1, 2, maka angka berikutnya itu antara 0 atau 1. Dia tidak boleh 2 karena tidak boleh berurutan. Jadi pasangannya atau tetangga keluarnya itu antara 120 atau 121. Di sini ada 120 sehingga dia keluar ke 120 dan ada 121. Jadi dia keluar ke 121.
Jadi teknik asalnya itu teknik graf berarah garis parsial, teknik konstruksi graf berarah yang berarah garis parsial disajikan seperti berikut. Misalkan G merupakan graf berarah dengan input titik V dan himpunan sisi berarah A. Misalkan A aksen XA adalah subhimpunan sisi berarah yang terhubung ke semua titik dari G, dan N plus V adalah himpunan titik-titik tetangga keluar dari titik V. Sebuah graf berarah LG dikatakan graf berarah garis parsial dari G jika titik-titiknya merepresentasikan sisi-sisi dari A aksen, dan sebuah titik UV bertetangga ke titik V aksen W untuk setiap W X N plus V pada G. Jadi selanjutnya itu titik penghapusan teknik penghapusan titik. Nah, dengan teknik ini sebuah graf berarah dapat dibangun dari graf berarah lainnya dengan memperhatikan kesamaan sifat-sifat derajat keluar dari beberapa titik. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan graf berarah baru adalah dengan menghapus sebuah titik bersama dengan sisi keluar dan menghubungkan sisi ke dalamnya ke titik lain yang mempunyai sifat derajat keluar yang sama dengan titik yang dihapus. Sebagai contoh, graf berarah pada gambar 4 pada gambar B adalah graf berarah yang diperoleh dari graf berarah pada gambar A. Teknik konstruksi ini dapat diulang sepanjang masih ada titik yang mempunyai tetangga keluar yang sama. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.